Hai semuanya, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik. Selamat datang di video saya, review novel versi saya sendiri. Di video kali ini ada satu buku yang memperdalam dan memperkaya pemahaman saya tentang cara menghargai waktu, sekaligus psikologi saya tentang keluarga. Kesan yang aku dapatkan dari membaca buku ini, pertama tidak menyangka kalau buku yang covernya ini sangat bagus, elegan dan menarik. Karya Desi Destiani ini menyimpan banyak kejutan sedih. Banyak sekali cerita-cerita yang bisa menjadarkan kita tentang bagaimana cara menjadi manusia yang bisa menghargai benda hidup, benda mati, manusia, terutama orang tua dan pasangan kita. Ada yang setelah membaca buku ini yang tadinya bersikap kasar kepada istrinya lalu berubah menjadi sangat menghargai istrinya. Ada juga orang yang setelah membaca buku ini yang tadinya bersikap kasar kepada orang tua lalu dia sadar akan berartinya keberadaan orang tua di sisinya ketika masih hidup. Tapi salah satu bagian cerita yang paling epik adalah di bab ayah halaman 50 sampai 51. Pada suatu petang, ada seorang yang sudah tua bersama anak mudanya yang baru menamatkan pendidikan tinggi. Duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba, seekor burung gagak hinggap di ranting pohon berhampiran. Si ayah lalu menudingkan jari ke arah gagak sambil bertanya, "Nak, apakah benda itu?" "Burung gagak," jawab si anak. Si ayah mengangguk-angguk, namun sejurus kemudian sekali lagi ia mengulangi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi, lalu menjawab dengan sedikit kuat, "Itu burung gagak, ayah." Tetapi sejurus kemudian, si ayah bertanya lagi dengan soal yang sama. Si anak merasa agak keliru dan sedikit bingung dengan persoalan yang sama diulang-ulang. Lalu menjawab dengan lebih kuat, "Burung gagak." Si ayah terdiam seketika, namun tidak lama kemudian, sekali lagi sang ayah mengajukan pertanyaan yang serupa, sehingga membuat si anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada yang kesal kepada si ayah, "Gagaklah, ayah." Namun agak mengejutkan si anak. Si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya soal yang sama. Dan kali ini si anak benar-benar hilang kesabarannya dan menjadi marah. "Ayah, saya tak tahu ayah paham atau tidak. Tapi sudah 5 kali ayah bertanya soal hal tersebut dan saya sudah memberikan jawabannya. Apalagi yang mau saya katakan?" "Itu burung gagak." "Burung gagak, ayah," kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah terus bangun, masuk ke dalam rumah meninggalkan si anak yang kebingungan. Sesaat kemudian, si ayah keluar lagi dengan sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Diperlihatkannya sebuah diari lama. "Coba kau baca apa yang pernah ayah tulis di dalam diari ini," pinta si ayah. Si anak setuju dan membaca paragraf seperti berikut ini. "Hari ini aku di halaman melamun dengan anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak dan bertanya, 'Ayah, apa itu?' Aku menjawab, 'Burung gagak.' Anakku terus bertanya soal serupa, dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama, hingga 25 kali anakku bertanya demikian.
Dan demi cinta juga sayangnya, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga. Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 5 kali, dan kau telah kehilangan kesabaran dan marah." Pesan yang bisa kita ambil dari percakapan di atas yaitu, jika kita mempunyai orang tua yang telah tua, berpikirlah bahwa mereka sekarang tidak segagah dan sekuat dulu. Ketika mereka masih muda, mereka sekarang telah kembali pada sosok anak-anak yang membutuhkan empati, bimbingan, dan perhatian persis sama ketika kita anak-anak dulu. Jadi, bersikaplah lebih sabar, telaten, dan mendengarkan apa yang mereka mau. Bukan yang kita mau seperti mereka juga melakukannya untuk kita dulu. Masih banyak lagi cerita-cerita inspiratif yang mungkin tidak banyak diberitakan. Kita jadi tahu di luar sana banyak sekali orang-orang yang bisa berubah dengan cara yang baik lewat novel yang menarik dibaca. Ada 12 bab dan 361 halaman di buku ini. Bab yang paling aku suka di dalam novel ini ada di halaman terakhir, yaitu bab ke-12, yaitu motivasi. Di dalamnya ada 3 judul. Yang pertama, pahit tidak hanya tergantung kita. Kedua, kekuatan pujian. Ketiga, keunggulan dari kekurangan. Teman-teman semua pasti tahu semua manusia mempunyai kekurangan, dan kekurangan bukanlah sesuatu yang harus kita tutup-tutupi. Difabel di mengenai Surabaya seorang pemuda disabilitas di kota Tasik Malaya, Jawa Barat yang telah berencana dengan influencer. Karena semua ada cara yang baik. Semua harus kita terima dengan ikhlas, yaitu dengan cara bersyukur, teman-teman. Jadi, saya sarankan teman-teman jangan selalu minder ketika mempunyai sebuah kekurangan. Apalagi kekurangan itu adalah sebuah kelebihan yang kita belum gali dan kita belum menemukan cara yang pasti untuk menunjukkan ke orang lain. Seperti itu, teman-teman. Menurut aku bukan hal yang sepele ketika kita membaca buku bergenre seperti ini. Karena bagaimanapun watak manusia, karakter manusia itu butuh renungan. Itu butuh suatu asupan, itu butuh suatu motivasi, ataupun bahkan determinasi setiap cerita yang dihadirkan dalam buku bergenre motivasi, pengembangan diri, ataupun yang disukai seperti politik misalnya, dan yang lain-lain. Mungkin cukup sudah saya mereview buku ini. Buku bukan untuk dibaca, karya Desi M. Destiani ini. Banyak sekali pelajaran yang saya sudah ambil dari buku ini, mulai dari cara mendisiplinkan waktu, menghormati orang tua, menghormati keluarga, kakak, adik, saudara, teman, dan lain sebagainya. Saya akan memperdalam lagi banyak sekali hal-hal yang belum saya lakukan di dunia ini. Jadi poinnya di sini adalah kita harus tetap selalu bersyukur, kita harus percaya diri, dan yang terakhir kita harus bisa melakukan hal yang terbaik di hidup kita. Waktunya ini udah jam berapa? Ya, 11 malam. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir ini. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Juga mungkin kalau misalnya saya mempunyai banyak waktu, saya akan bisa mereview lagi novel-novel yang lain, buku-buku yang lain yang bisa membuat pelajaran, yang bisa membuat orang lain tertarik untuk membaca mungkin ya. Cukup sekian saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Jangan lupa di share, jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di apa-apain. Tiada bintang kan bersinar, tiada lagi bumi berputar jika ku tak bersama.